Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum 'abiduna ma a'budu wal ana 'abidu ma 'abadtum. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa tetap cinta pada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang sudah terjadi, yang tercipta oleh manusia, sering ini merupakan suatu kebiasaan tanpa disadari dan bahkan dalam suatu perencanaan, di dalam suatu skesta yang dia rencanakan, yang dia buat, di dalam suatu planning yang dia dirikan. Ini sering terjadi dengan kata-kata yang dinamakan the fight of Impera. Itu pada zaman Belanda. Atau kalau kita di dalam Islam itu namanya namiah, yaitu namimah. Apakah namimah ini? Yaitu mengadu domba. Adu domba. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa sadar, kadang-kadang dengan perkataan kita, dengan sindiran kita, dengan kiasan yang kita bikin, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, sering ini kadang-kadang mengantar daripada benih-benih mengadu domba. Mengadu domba ini bukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam saja, namun itu hukumnya haram untuk masuk surga. Dalam suatu hadis Bukhari dan Muslim sebutkan, la yadkhulul jannata qatatu, tidak akan masuk surga mereka hamba-hamba Allah yang suka mengadu domba. Artinya apa? Surga tidak akan merindukan, surga tidak akan mengharapkan. La yadkhulul jannatu man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga mereka yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibri, yang ada sebutir debu pun ada rasa kesombongan. Sedangkan mengadu domba ini la yadkhulul jannata qatatu, tidak akan masuk surga mereka yang kerjanya mengadu domba. Sedangkan mengadu domba ini merupakan suatu benih-benih yang ada pada suatu kesombongan. Dengan kekuatan yang kita miliki, dengan segala apa yang kita punya, bisa menyebabkan kita sombong sehingga mudah sekali ngadu si A sama si B. Mengadu domba. Maka ini sering terjadi kepada mereka-mereka yang itu disebutkan barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka Allah jamin mereka ini ketika masa tuanya tidak akan terjadi kepikunan, lupa. Karena dengan kepikunan ini merupakan suatu benih sering terjadi. Orang tua yang pikun ini mengadu domba anak satu sama anak satunya. Diterima anak satunya, dia bilang disiksa sama anak satunya. Padahal gak ada apa-apa situ. Katanya gak dikasih makan, padahal dirawat dengan baik.
Inilah orang-orang yang selama atau masa mudanya tidak pernah membaca Al-Quran. Alias bisa ngerti, punya ilmu Al-Quran, tetapi tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan, mengamalkan, meskipun itu dalam satu ayat, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penting buat kita pelajari ini semua, karena rasa atau perasaan maupun adopsi yang terjadi dengan adu domba ini sering menjadi momok atau penyakit di dalam masyarakat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan segala sesuatu yang ada ini, kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mohon kepada Allah, fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun kita merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 3 mata yang nanti tidak menangis di alam akhirat, yaitu 1, mata yang takut sama Allah ketika di dunia, mata yang tidak mau melihat yang haram, mata yang ketika di dunia untuk sholat tahajud, sepertiga malam dia bangun, buka matanya, sholat tahajud pada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang subuh, sampai nanti habis, yang lainnya pada lelap. 3 mata ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian bahaya yang ditimbulkan adu domba atau namimah ini menurut Yahya bin Kitmir. Jadi Yahya bin Abi Katsir ini melebihi dari segala perbuatan yang berbau sihir. Jadi menurut Yahya bin Abi Katsir ini, perbuatan namimah atau mengadu domba ini lebih kejam daripada mereka yang berbuat sihir. Bagaimana ini maksudnya? Jadi menurut kitab Hilyatul Aulia, Yahya bin Abi Katsir ini berkata, pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya waktu 1 jam. Jadi pelaku namimah mengadu domba itu bisa merusak manusia dalam 1 jam. Sedangkan mereka, pelaku pembuat itu sihir, itu butuh waktu 1 hari. Lebih kejam mana? Bisa kita bayangin. Inilah pentingnya ketika kita bisa merealisasi dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya, apa yang kita lakukan, jangan sampai menimbulkan apa yang dinamakan adu domba. Sering terjadi ketika orang tua jemput anaknya, nunggu di sekolah, atau nunggu dalam suatu perkumpulan, apapunlah bentuknya. Ketika laki ketemu laki, laki ketemu perempuan, atau perempuan ketemu perempuan, jarang sekali untuk tidak mengomongin orang lain. Rata-rata mereka mesti ngomongin orang lain. Tanpa sadar pertemuan-pertemuan seperti ini akan menimbulkan suatu gaya hidup tersendiri, yaitu gaya namimah. Gaya mengadu domba. Gaya benih-benih mengadu domba. Ngobrol di sini sama si fulan, atau banyak rombongan di sini ngobrolin tentang si A. Terus ketemu lagi besoknya ketemu lagi di sana, itu ada si A ngobrolin tentang si B yang di sini. Tidak berani jelek-jelekin si A, yang diomongin yang baik-baiknya si A. Di sini jelek-jelekin si A boleh, berani. Nah, ini namanya gaya kehidupan yang sekestanya berbau namimah, mengadu domba. Ingat pada perang kita, ketika kita melawan Belanda, banyak sekali ulama-ulama pada waktu itu, banyak sekali tokoh-tokoh orang Indonesia, tokoh sesepuh kita yang sakti. Bahkan konon kabarnya tidak mempan ditembak, tidak tempan dengan senjata tajam dan tetek mengek. Namun kehancuran mereka karena apa? Karena diadu domba dengan politik yang digencarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu dengan cara the fight of impera, mengadu domba.
Ternyata trik-trik ini, strategi ini merupakan strategi perang melawan mereka-mereka yang dilakukan dalam suatu peperangan, di dalam suatu sekesta yang ada. Inilah senantiasa sampai sekarang namimah ini masih dipakai dalam strategi apapun untuk menghancurkan lawan tanpa kita pegang apapun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dan bahkan banyak lagi cerita tentang pemerintah pada waktu itu. Terjadi suatu kerajaan Mojopahit, berdirinya Mojopahit yang menghancurkan kerajaan Singosari yang ada hubungannya dengan tentara Tartar. Dan banyak sekali yang semua poinnya ini adalah berbau namimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari, bagaimana sekarang ini kita menanggapi namimah ini agar tidak melengket pada diri kita, agar tidak melekat pada diri kita, agar terjauhkan dari diri kita. Karena ingat, tidak akan masuk surga mereka yang bersifat mengadu domba. La yadkhulul jannata qatta. Jadi segala sesuatu yang berbau mengadu domba tidak akan bisa masuk surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita berusaha untuk menghindari sifat namimah ini agar kita diselamatkan? Tidak ada lain kecuali hanya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 ini harus kita pegang. Iman, amal soleh, suatu yang kita lakukan dengan kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Berkata segala sesuatu perkataan yang benar, tidak menambahi, tidak mengurangi. Kemudian wa tawassaw bis sabri. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'asyabirin. Ini yang kita pegang agar kita terhindar dari segala apa yang dinamakan sifat namimah. Kalau Rasulullah SAW bilang, itu namanya sifat dari al-dahu. Ad-dahu. Ad-dahu itu apa ya Rasulullah? Ad-dahu itu adalah namimah, mengadu domba. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Percuma kita sholat, percuma kita ibadah, percuma kita zakat, percuma kita melakukan puasa Ramadan, percuma kita bisa sedekah yang banyak. Pada intinya hati kita masih dalam keadaan kotor, suka ngadu domba, suka ghibah, namimah dibesarkan. Tidak ada kurun waktunya sampai kapan. Manusia seperti ini ibarat anjing tanpa majikan. Kenapa? Anjing yang berjalan kemana-mana bingung cari makannya. Makanya ketika kita punya iman, seakan-akan segala apa yang kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita di dalam menyeberangi segala ujian-ujian di dunia ini. Agar kita terselamatkan dalam bisikan-bisikan iblis dengan menumpangi dengan kendaraan yang disebut kendaraan adu domba, kendaraan namimah ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam ibadah kita, di dalam kita menjalani suatu kehidupan ini, sehingga kehidupan yang kita raup merupakan suatu kehidupan yang benar-benar penuh arti. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.